itu ada gubuk reot. Nah, di sini. Lalu ketika disajikan dalam bentuk pentigraf, ya disajikannya seperti ini. Kakek sebatang kara. Di pinggir sungai berantas yang airnya mengalir deras, berdiri sebuah gubuk tua yang reot. Atapnya terbuat dari rumbai-rumbai, dindingnya dari anyaman bambu yang sudah berlubang di mana-mana. Andaikan air sungai berantas itu meluap, gubuk itu pasti hanyut terseret air. Kapan gubuk itu berdiri? Tak ada yang tahu. Yang jelas di sana terdapat seorang kakek tua yang juga tak diketahui asalnya. Hidupnya sebatang kara, tiada istri dan anak, masyarakat sekitar tak ada yang mengenal siapa keluarganya. Setiap hari kakek tua itu memecah batu yang ia kumpulkan dari aliran sungai berantas. Sungguh menyedihkan kehidupan kakek malang itu. Jadi di di bahasanya itu dipindahkan saja, diolah dari fakta yang ada, diolah menjadi kalimat yang sastrawi seperti ini. Bisa difahami ya. Kalau secara faktual kan jadinya seperti menyampaikan berita. Itu yang membedakan antara karya ilmiah dengan karya sastra. Nah, dari judulnya kan bisa difahami ya, kakek sebatang kara. Nah, di sini berarti menggambarkan kehidupan tua yang sangat penuh perjuangan, yang sangat keras. Kunci penting dalam pentigraf. Kunci penting dalam pentigraf ini ada 3. Yang pertama tema, yaitu tema yang dipilih bukanlah tema besar, tapi pada pesan atau nilai hidup yang disampaikan. Ketika mau membuat pentigraf, ketika kita mau memberi judulnya itu harus sudah memiliki pesan-pesan yang akan disampaikan pada cita tersebut. Kakek sebatang kara contohnya itu tadi. Berarti kan sudah menggambarkan bahwasanya kehidupan itu keras, kehidupan masa tua itu menyedihkan karena dia tidak ada yang menemani, tidak ada anak-anaknya mungkin yang sudah meninggalkan dia atau bahkan istrinya yang sudah tidak ada, sehingga kan terkesan bahwasanya penuh dengan tantangan dan penuh dengan tantangan. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan penggerak alur atau jalan cerita. Pemilihan tokoh yang dihadirkan wajib berkaitan karakter kuat dan problem sosial dan psikologis. Ini sudah pasti ada tokoh. Yang ketiga, alur dan konflik. Model alur yaitu eksposisi, konflik, resolusi, bisa resolusi, konflik, dan juga konflik, eksposisi, konflik. Ini selanjutnya buat bisa diimajinasikan ya. Di sini ada faktanya yaitu orang yang sedang menebang pohon secara ilegal. Ini bisa dibuat pentigraf dengan judulnya membunuh pohon. Nah, jadi dari judulnya saja sudah bisa dilihat ya, sudah menyimpan banyak pesan. Membunuh pohon. Apa nih? Nah, aku tidak pernah tahu apa salahku. Para pendahulunya benar-benar penuh harap mereka menanamku agar anak cucunya bisa menghirup oksigen segar dan mata air itu berlimpah. Namun pria itu begitu bersemangat menebangku. Gesekannya gergaji mesin, hanya beberapa menit tumbang tubuhku. Puluhan tahun aku tumbuh dan akarku mengikat air agar tersimpan dalam tanah. Kini aku semakin tidak mengerti apa yang terjadi. Teman-temanku yang lain juga bertumbangan. Rantingku acap kali dianggap berbahaya ketika musim hujan. Mereka takut jika ranting itu jatuh kemudian menimpa pengendara di tengah jalan. Aku kini tidak rindang apalagi rimbun. Lalu aku semakin terhenyak. Ternyata tanah yang selama ini menjadi akarku berpijak telah menjadi tandus. Seperti pesakitan, aku kemudian dipotong-potong. Mata air itu kemudian berganti menjadi air mata. Tanah subur itu kini menjadi tanah beton. Air yang berlimpah kini menyusut dan mata airnya mati. Apakah orang-orang mulai hilang akal? Nah, di sini paragraf yang pertama adalah eksposisi. Yang kedua, paragraf konflik. Paragraf kedua menuju ketiga adalah paragraf konflik. Dan paragraf yang ketiga ini resolusi dan juga suspense. Atau ini, yang kalimat yang mengejutkan, yang memberikan kejutan pada pembaca. Di sini konfliknya seperti apa? Nah, konflik di sini tuh maksudnya begini ya. Ketika penulis menyajikan tulisannya itu sehingga pembaca itu akan bertanya-tanya, wah apa nih yang akan terjadi selanjutnya? Nah, di sini kan diceritakan. Kini aku semakin tidak mengerti apa yang terjadi. Teman-temanku yang lain juga bertumbangan. Rantingku acap kali dianggap berbeda ke musim hujan.
Mereka takut jika ratu jatuh kemudian menimpa pengendara di tengah jalan. Aku kini tidak rindang apalagi rimbun. Lalu aku semakin terhenyak. Ternyata tanah yang selama ini menjadi akarku berpijak telah menjadi tandus. Nah, memangnya apa yang terjadi selanjutnya? Nah, seperti pesakitan, aku kemudian dipotong-potong, air mata itu kemudian berganti menjadi air mata air itu kemudian berganti menjadi air mata, tanah subur itu kini menjadi tanah beton, air yang melimpah kini menyusut dan mata airnya mati. Apa orang-orang mulai hilang akal? Nah, di sini kan memberikan pesan pada pembaca bahwasanya cerita ini tuh menggambarkan bahwasanya pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitar, pentingnya menjaga uh, kelangsungan hidup alam. Nah, seperti itu. Pentigraf sebagai karya sastra atau fiksi. Sumber tulisan pentigraf itu bisa berasal dari pengalaman sehari-hari atau realitas faktual. Lalu yang mana kemudian diolah menggunakan bahasa, menggunakan estetika. Jadi bisa difahami ya kalau pentigraf itu bukan karya yang menggunakan bahasa faktual, tapi dia harus diolah menggunakan bahasa sastra. Cuman berangkatnya dia memang dari fakta. Nah, seperti itu. Ini nanti bisa difahami adik-adik. Jadi nanti adik-adik itu tugasnya adalah membuat pentigraf. Saya punya contohnya, sebentar ya. Mungkin untuk contohnya bisa saya share nanti di grup dan bisa adik-adik analisis sendiri bagaimana pentigraf. Mungkin cukup sampai sini materi yang saya sampaikan. Bisa dilanjut dengan tanya jawab dari adik-adik. Silahkan yang mau ingin bertanya. Oke, terima kasih Kak Siva telah menyampaikan materi mengenai pentigraf. Oke teman-teman yang dirasa masih kurang paham atau ingin ditanyakan, silakan on mic dan on cam ya, biar tahu siapa yang bertanya. Ayo teman-teman. Ayo mau bertanya. Kalau diam aja ini berarti antara dua pilihan ini, paham dan tidak ini. Ayo silakan bertanya. Ayo. Itu kayaknya mau tanya itu dari kelas Piaud mau lidah itu. Mau tanya tak itu? Iya Kak. Oh ya, silakan. Tapi maaf off cam soalnya masih di perjalanan. Oh ya, enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Pengertian lebih spesifiknya dari bahasa faktual itu kayak apa ya Kak? Kalau misal bisa, kalau dikasih contoh satu kalimat aja. Oh ya. Oke, bahasa faktual. Contohnya Kak Siva. Bahasa faktual itu gini. Bahasa faktual tuh ya secara bahasanya tuh bahasa resmi. Biasanya kita temukannya tuh di koran-koran atau di media berita. Misalkan ya tentang gubuk tadi. Misalkan tentang pohon ditebang secara ilegal. Nah, kalau disajikan secara faktual, ya berarti langsung terjadi penebangan pohon di daerah kawasan, misalkan terjadi penebangan pohon di daerah
ujon, yang mana pohon itu sudah ditanam selama bertahun-tahun, ditebang secara ilegal oleh beberapa kelompok oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu kan faktual secara langsung. Tapi kalau pentigraf ini, dia kan berangkatnya dari fakta. Faktanya apa? Faktanya dia melihat ada penebangan pohon secara ilegal. Nah, disampaikannya dengan bahasa sastrawi, dengan bahasa yang diolah. Diolahnya seperti apa ya? Seperti tadi contohnya. Seperti yang saya contohkan tadi, yang di sini membunuh pohon. Aku tidak pernah tahu apa salahku. Para pendahulunya benar-benar penuh harap mereka menanamku. Nah, dikiaskan, disajikannya tuh dikiaskan. Tapi kalau orang baca tuh tahu, oh berarti pesannya di sini tuh penulis memberikan pesan kepada pembaca bahwasanya sekarang banyak sekali penebangan pohon liar atau kelangsungan hidup alam tuh sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi seperti itu, dikemas sebagai bentuk karya sastra. Makanya kan ada beberapa tokoh juga sastrawan Indonesia kan mereka lebih suka menyampaikan apa yang terjadi fakta tapi diubah menjadi bentuk karya sastrawi. Selain itu kan juga membuat pembaca itu tertarik untuk membaca, untuk ya dan kalau ketika kita mau memberikan pesan pun juga terkesan bagus seperti itu loh, Dek. Bisa difahami. Iya, Kak. Ya, jadi kalau fakta tuh bahasanya ya seperti kita temukan di berita-berita seperti itu di media berita, koran. Nah, seperti itu kan bahasa yang faktual. Nah, itu tadi jawaban dari Kak Siva. Apa bisa diterima? Mbak Maulida, bisa diterima? Atau ada feedback? Bisa, Kak. Makasih. Oke, Ya, mungkin sama-sama. ada pertanyaan lagi sebelum melanjutkan materi selanjutnya, teman-teman? Oke, teman-teman, jangan lupa screenshot ya. Materi pertama ini pentigraf, saya ingatkan lagi sebelum lanjut juga ke materi selanjutnya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Absen ya, teman-teman. Mungkin memang lebih baik langsung praktek saja. Oke, nanti ketika kalian praktek, Jadi nanti bisa konsultasi dengan saya ya nah untuk betul. pentigraf ini. Kalau ada kesulitan atau ada kendala-kendala nanti bisa dikonsultasikan langsung Kak, melalui Kak Siva bisa, terus nanti juga ada Kak Ucup itu juga bisa seperti itu. Sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Wah, ini berarti paham semua ini. Tapi kalau kata guru saya itu ya, paham itu kalau bertanya. Bertanya itu justru paham berarti. Karena memahami terus ingin bertanya seperti itu. Tapi kalau diam ini itu tadi jawabannya. Antara dua jawaban itu. Memang mengerti atau memang tidak mengerti, takut bertanya. Terus tak anggap paham semua ya. Anggap mengerti semua. Oke, terima kasih Kak Siva telah menyampaikan materi mengenai pentigraf. Oke, selanjutnya ke materi yang kedua yaitu artikel yang akan disampaikan oleh Kak Adam atau Kak Ali nih? Aku Kali. Oh ya, Kak Ali. Kak Ali mungkin nanti bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Kak Ali ini inspiratif sekali nih Kak Ali. Oke, terima kasih dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kak Ali. Baik yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga kepada seluruh kelas yang hadir pada saat pertemuan kali ini ya. Nah, sebelum saya perkenalan terlebih dahulu, saya minta tolong untuk Siva untuk PPT-nya ya. Karena ini juga menyangkut dengan perkenalan ini. Kalau misalnya kurang PPT itu kayaknya kurang pas seperti itu. Nah, sebelumnya di sini saya pernah ya sambil saya tunggu, saya pernah dikit-dikit aja ya.
Perkenalkan, nama saya Ali Hasan Asidiki. Saya sudah punya gelar SPD karena saya juga sudah baru lulus di tahun kemarin, tahun 2020 kemarin. Dan alhamdulillah saat ini juga sudah mengajar sambil juga ya rencananya mau lanjut di S2-nya juga, tapi sambil mengajar ya. Terus untuk pengalaman dari full. Jadi semua karena di sini materinya artikel, maka saya full murni sesuai dengan pengalaman saya. Emang pengalaman apa aja gitu. Nah, pengalamannya apa aja? Yang pertama, sambil nunggu PT ya. Yang pertama itu alhamdulillah saya pernah menjadi finalis internasional ISAI di Malaysia tahun 2017. Waktu itu dari sekitar berapa ratus saya lupa ya. Waktu itu masuk di 15 finalis dan presentasi waktu itu. Jadi presentasi ada 2, online sama offline. Saya milih. Terus yang kedua juga alhamdulillah sudah bisa juara artikel, juara 2 nasional kemarin di Jakarta. Terus juga pernah, kalau misalnya barusan sudah kait-kait dikit ya sama fakta-fakta ya. Alhamdulillah saya kalau misalnya di Radar Malang, karena kemarin baru sebelum wisuda itu saya juga di Radar Malang, Jawa Pos. Di situ saya belajar tentang kepenulisan dan di situ saya belajar tentang fakta semua. Nah, di situ apalagi kalau misalnya masuk di situ, kemarin setiap hari saya harus menulis 5 artikel, itu wajib. Setiap hari tanpa ada libur. Jadi Senin sampai Minggu itu full. Jadi gak ada namanya hari libur, itu tidak ada. Itu sampai keliling-keliling Kota Malang untuk nyari informasi seperti itu. Nah, itu saya juga pengalaman di situ dan alhamdulillah dari situ pula saya bisa menerbitkan banyak artikel, baik itu artikel yang baca di koran, entah itu di PDF ataupun juga dan lain-lain seperti itu dah. Alhamdulillah kalau tidak salah itu yang untuk berita online-nya itu saya sekitar 100 lebih kemarin di Radar Malang gitu. Kalau di koran mungkin nggak terlalu banyak karena masih kemarin masih bisa dibilang itu kalah, masih junior ya. Kalau mereka kan kebanyakan senior, kalau saya junior. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk lebih lengkapnya nanti kalian itu bisa aja tuh. Nanti itu ada IG. Nah, IG itu bisa follow juga dapat atau bisa nama saya lengkap terus di mana? Terus di Google. Insya Allah semuanya lengkap di situ ada tentang tulisan-tulisan yang pernah saya muat di online. Seperti itu. Nah, semuanya di full apa yang saya pengalaman di situ, saya full murni di sini akan saya tuangkan kepada kalian dan juga nanti mungkin kaitkan dengan tugas kalian yang tentang artikel sambil juga tugas-tugas makalah atau bahkan nanti saya kaitkan lagi dengan skripsi mungkin nanti. Jadi bisa dipahami ya. Itu aja untuk perkenalannya. Nanti untuk panggilannya bisa Ali dan juga kalau misalnya bisa konsultasi itu bisa langsung nanti ya kalau misalnya sudah selesai materi nanti kebingungan atau misalnya seperti kemarin itu ada adik kelas kalian yang dia itu mau belajar tentang penulisan karena dia ikut lomba dan alhamdulillah kemarin tuh dia bisa masuk di juara 3 kemarin nasional itu. Baiklah ya, saya langsung di penjelasan ya. Siva bisa langsung next ya. Nah, di sini saya mulai langsung di pengertiannya karena barusan sudah disangkut pautkan oleh pemateri pertama. Nah, di sini tentang pengertian. Yang pertama pengertian tentang artikel. Nah, artikel itu apa? Artikel itu karangan fakta. Nah, jadi jelas ya barusan sudah ditanyakan karangan fakta secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan. Baik itu koran, majalah, buletin dan lain-lain. Jadi artikel itu full fakta. Jadi tidak ada namanya sebuah karangan yang menggunakan kata pendapat kalian. Contoh misalnya, menurut saya pendidikan itu ada titik-titik, itu tidak boleh di artikel. Apalagi kalau misalnya kalian nulisnya nanti dikasihkan ke dosen, apalagi sampai di radar ya, itu nanti langsung di blacklist itu. Seperti itu. Nah, jadi semuanya full fakta. Seperti itu. Dan ini juga hampir sama kalau misalnya dengan kalian nulis makalah itu juga fakta. Jadi tidak ada namanya makalah itu karangan, tidak ada. Jadi semuanya full fakta atau sesuai teori. Perbedaannya antara artikel sama makalah, kalau di makalah itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kalau di artikel tuh nanti tidak ada bab, itu aja. Dan juga lebih simpel, kalau misalnya makalah itu kan seharusnya itu minimal itu 25 seharusnya. Tetapi kalau di artikel itu tidak ada kata minimal, tapi maksimal itu 12. Seperti itu. Terus tujuannya artikel itu apa? Tujuannya itu untuk menyampaikan gagasan atau fakta yang ada. Jadi untuk meyakinkan atau mendidik atau menghibur pembaca. Jadi tujuannya artikel itu adalah untuk meyakinkan atau mendidik atau menghibur. Jadi full semuanya ketika ada orang membaca, maka dia akan tahu, oh ini intinya seperti ini. Seperti di berita misalnya.
ternyata beritanya tentang ini. Nah, jadi dia tahu seperti itu. Kalau misalnya ada hal unik, misalnya dia bisa sampaikan seperti itu ya. Next. Next ya, selanjutnya. Nah, ini untuk struktur artikel. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Nah, kalau di struktur artikel, ini struktur itu maksudnya tuh penulisan ya. Itu hanya ada 3, yaitu ada pembuka, atau biasanya namanya jurnalistik itu dikatakan lead. Terus ada juga isi tubuh, atau isi tubuh ini pembahasan. Terus yang terakhir penutup. Nah, kalau di makalah ada bab 1, misalnya latar belakang, rumusan masalah, apalagi tujuan dan lain-lain. Terus bab 2 ada apa? Terus bab 3 nanti penutup, kesimpulan sama saran. Nah, kalau di artikel itu pendahuluannya atau pembukanya cukup pendahuluan. Jadi tidak ada misalnya rumusan masalah, tidak ada, cukup pendahuluan. Di pendahuluan itu nanti isinya tentang latar belakang sama inti rumusan masalah yang akan dibahas seperti itu. Nah, untuk pembuka itu biasanya kebanyakan orang itu sulit untuk cara membukanya seperti apa dalam satu tulisan. Nah, di sini saya ada 2 yang saya contohkan di bawah, itu bisa kalian cek. Nah, yang pertama itu bisa menggunakan tanda tanya. Contohnya misalnya, pernahkah pembaca bertanya mengapa pendidikan itu penting? Nah, itu tanda tanya. Baru saya itu kalian jelaskan, pendidikan penting dikarenakan apa-apa seperti itu. Nah, itu tulis sampai panjang. Itu, atau misalnya menggunakan yang kedua, deskripsi. Nah, jadi mendeskripsikan atau menggambarkan ya. Contohnya di situ ada pendidikan Indonesia saat ini kurang menjamin mutu, di mana dalam pendidikannya masih tergolong rendah. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan apa? Nah, itu bisa kalian jelaskan seperti itu. Itu 2 contoh. Atau yang ketiga ini biasanya saya sering gunakan dalam penulisan apapun, yaitu kutipan kata-kata dari seorang tokoh. Contoh misalnya, saya pernah mendengar Soekarno bilang, berikanlah aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Nah, tentu dengan kata-kata ini itu bisa menjadi kutipan awal untuk nanti membuka dalam suatu pendahuluan. Tapi nanti tetap dikasihkan misalnya petik 2. Udah petik 2 ya, nanti katanya siapa, nanti tulis misalnya Soekarno, dikatakan di mana, seperti itu. Jadi lengkap itu intinya. Jadi tidak boleh hanya kata-kata langsung tanpa ada siapa yang mengatakan, itu tidak boleh. Jadi harus ada sumbernya. Jadi mengatakan tuh Soekarno, dulu mengatakannya di mana, seperti itu ya. Itu. Terus untuk isi atau tubuh, ini berarti intinya adalah pembahasan. Nah, pembahasan berarti harus menjawab dari judulnya. Jadi misalnya judulnya adalah pentingnya gerakan literasi di sekolah, misalnya ya judulnya. Maka di sini diisi atau pembahasannya kalian harus bisa menjawab kenapa literasi sekolah itu penting. Nah, jadi jangan sampai kalian misalnya misalnya judulnya ya, pentingnya literasi sekolah, tetapi di pembahasannya kalian hanya membahas misalnya pengertian literasi sekolah, pengertian sekolah, terus di sekolah kegiatannya apa aja. Itu tidak bisa menjawab. Soalnya kenapa? Soalnya di situ judulnya kalian lebih kepada literasi sekolah. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya tentang pengertian, tetapi tentang sesuatu yang bisa menjawab di judulnya itu. Gitu ya. Dan untuk ini, isi tubuhnya ini bebas, maksudnya pembahasannya bebas. Tapi ketika kalian artikel, usahakan misalnya seumpamanya ya, di pendahuluan itu hanya ada 2 paragraf. Nah, 2 paragraf. Maka di isi tubuh jangan hanya ada 2 paragraf. Jadi harus lebih. Karena pembahasan itu menjadi inti penjawab dari adanya judul. Itu ya. Dapat dipahami ya. Terus yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini jelas ada kesimpulan seperti kalau menulis makalah. Nah, kalau di kesimpulan ini, kalau di artikel itu bisa menggunakan paragraf ya untuk kesimpulannya. Kalau misalnya di makalah, ini seharusnya ya. Makalah kan biasanya ada rumusan masalah 1, 2, 3. Nah, maka kalau di makalah itu kesimpulannya harus memuat 1, 2, 3 juga. Jadi kalau misalnya kalian nulisnya masih berparagraf, di makalah itu salah seharusnya. Itu karena yang benar itu kalau misalnya rumusan masalah 3, 1, 2, 3, berarti di kesimpulan juga 1, 2, 3 intinya aja. Tapi kalau misalnya di penutup di artikel itu tidak menggunakan 1, 2, 3, tapi langsung bentuknya per paragraf aja. Dan biasanya itu hanya 1 sampai 2. Jadi tidak lebih dari 2, seperti itu ya. Itu. Next, bisa lanjut. Nah, ini kita masuk dalam penulisannya. Kak, emang penulisan artikel tuh gimana? Nah, sebenarnya kalau saya menjelaskan tentang jenis artikel itu banyak sebenarnya ya. Tapi saya tidak akan menjelaskan jenisnya, tapi saya akan lebih
kepada tentang cara penulisannya. Jadi biar memudahkan kalian. Yang pertama di sini kalian bisa lihat di gambar tersebut ya. Ini ya, yang pertama itu ada dua kan ya. Yang pertama tanpa menggunakan sub atau tanpa menggunakan subbab. Jadi langsung per paragraf. Contoh di gambar kalian bisa perhatikan. Gambar bisa perhatikan, itu ada judul di atas ya. Pertama kali ada judul, terus di bawahnya ada nama penulisnya itu siapa. Nah, baru nanti ada kata-kata apa itu tentang kutipan surat, itu baru tentang pendahuluan sampai pembahasan. Nah, kalau kalian perhatikan di situ, kita tidak pernah menemukan di situ ada kata pendahuluan, itu tidak ada. Nah, maka ketika misalnya tulisan artikel bentuknya seperti ini, berarti ini artikel yang penulisannya tidak menggunakan subbab. Jadi langsung. Jadi misal paragraf pertama, di situ berarti intinya langsung pendahuluan. Paragraf kedua, itu langsung memasuki tentang pembahasan, seperti itu ya. Jadi sampai akhir pun juga seperti itu, tidak ada namanya misalnya penutup yang mana itu tidak ada. Jadi kalau misalnya cara mengetahui penulisan artikel yang seperti ini, kalian harus benar-benar membaca, baru tahu mana sih pendahuluan, mana pembahasan. Seperti itu ya. Itu, jadi untuk jenis yang pertama seperti ini ya. Terus next, untuk jenis yang kedua. Nah, ini jenis yang kedua, yaitu menggunakan subbab. Nah, subbab itu artinya di situ ada kata-kata yang kalian bisa cepat mengetahui. Contoh misalnya pendahuluan itu ada di situ. Contoh di sini ya, saya mengambil contoh judul misalnya pembelajaran daring dan fakta kelebihan serta kekurangannya. Ini judulnya. Terus tulis nama penulisnya siapa. Nah, saya itu langsung bawahnya ada kata pendahuluan. Baru itu isinya pendahuluannya seperti apa. Nah, baru untuk memulai di pembahasan ada nanti namanya pengertian pembelajaran daring sesuai judul ya. Itu subbab yang pertama. Terus isinya apa? Terus yang kedua, pengalaman pembelajaran daring itu subnya yang kedua. Isinya apa? Terus yang ketiga, kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Subnya 3 apa itu? Nanti isinya seperti itu. Terus baru nanti ada kata penutup atau kesimpulan. Itu isinya apa? Dan daftar pustaka. Nah, kalau misalnya kalian lihat antara judul dengan subbab itu jelas judulnya apa subbabnya ya atau pembahasannya itu menjawab dari judulnya. Ingat ya, lihat di subnya itu jelas menjawab dari judulnya. Jadi jangan sampai sudah ada judul tapi di pembahasan tidak mengarah kepada judul. Itu jangan sampai. Nah, itu contoh untuk yang subbab ya. Jadi kalau yang pertama barusan tidak ada kata-kata misalnya pendahuluan, mana subbab yang pertama, subbab kedua, ketiga itu tidak ada. Tapi kalau misalnya di contoh penulisan yang kedua menggunakan subbab, jadi sudah tahu mana pendahuluannya, mana subbab pembahasan 1, pembahasan 2, pembahasan 3, dan juga penutupnya. Baru terakhir nanti daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka, nah usahakan kalian jangan kopas-kopas internet ya. Contoh misalnya, kalian itu kopas misalnya dari blogspot atau website apa dah yang sudah resmi ya, itu jangan. Soalnya kenapa? Soalnya hal itu akan mengurangi nilai. Apalagi misalnya kalian nanti nulis skripsi, nulis jurnal, atau nulis nanti artikel yang dosennya agak-agak killer nanti, siap-siap kalian itu. Tulisan kalian akan dicoret itu. Jadi tidak menggunakan website-website ya. Kecuali khusus untuk contoh misalnya kalian mau ngutip tentang berita, nah itu baru kalian boleh menggunakan website tentang keberitaan tersebut. Tapi kalau misalnya tentang teori pembahasan itu tidak boleh menggunakan website. Nah, bolehnya apa? Bolehnya contoh e-jurnal, jurnal yang bentuk online atau PDF atau e-book itu boleh kalian gunakan ya. Seperti itu. Itu untuk apa ya? Untuk kesimpulannya atau daftar pustakanya. Terus next selanjutnya. Next selanjutnya ya. Nah, ini next selanjutnya kita akan lebih kepada tips mudah menulis artikel. Jadi bukan hanya artikel sebenarnya. Jadi skripsi, jurnal, makalah, tulisan apapun sebenarnya lebih kepada ini ketika itu bentuknya dalam bentuk ilmiah ya. Itu tips yang pertama, tentukan tema. Nah, karena temanya sudah ada untuk tugas ini, berarti sudah selesai temanya. Itu baru tentukan judulnya. Judulnya apa? Itu kalian harus tahu dulu judulnya apa. Baru misalnya tapi judul ini boleh kalian misalnya mau bahas ini, tapi nanti kok judulnya kurang menarik ya, tapi pembahasannya tetap sama. Jadi bisa diubah. Tapi intinya sama. Contoh saya sudah menentukan judul di sini misalnya pembelajaran debat. Nah, sudah judulnya. Baru saya itu cari referensi. Referensi buku, jurnal dan lain-lain. Misalnya, kan enggak sekarang lagi online nih. Waduh, di sini enggak ada namanya buku tentang pembelajaran tersebut. Gimana caranya?
kalian bisa cari di jurnal di internet. Ya, jurnal atau skripsi di internet itu boleh kalian gunakan yang bentuknya PDF. Nah, kalian tuh cari di situ, sudah temukan, jadi bukan website ya, temukan. Saya temukan, baru kalian petakan nomor 3. Petakan itu maksudnya itu subbab pembahasan apa aja. Contoh misalnya dengan tema pembelajaran debat, maka sub yang akan saya bahas di inti pembahasannya ada yang pertama, pengertiannya, terus yang kedua cara-caranya seperti apa, terus kelemahan dan kelebihannya, seperti itu. Jadi mudah kan? Jadi dengan ketika sudah kita mengetahui subbabnya, baru nanti kita mulai menulisnya, seperti itu. Ini terakhir ya, jadi penulisnya. Jadi petakan dulu subbabnya, baru tulislah, seperti itu. Jadi sama, kalau misalnya kalian nulis makalah misalnya ya, kan kalau kalian nulis makalah kan kadang, ayo kita cari buku-buku, kumpulkan buku semua. Nah, cari kumpulan buku nanti apa aja yang akan dibahas. Nah, biasanya orang kebanyakan langsung nulis itu. Nah, seharusnya ketika kalian sudah nemu judulnya, kalian petakan dulu yang mau dibahas apa aja sih nanti. Kalian harus pembahasan tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ada 5 yang akan kita bahas, baru kalian bagi kelompoknya, baru nyari seperti itu sebenarnya. Itu ya. Terus next selanjutnya untuk PPT yang terakhir. Nah, ini untuk sistematika penulisan dan ketentuannya yang untuk tugas kalian ya. Ingat tugas kalian yang hari ini. Temanya yaitu tentang peluang dan tantangan guru masa kini. Ingat itu temanya. Jadi temanya sudah ada, baru subtemanya tentang 4 hal. Maksudnya kalian boleh milih ya. Yang pertama bisa tentang guru, yang kedua bisa tentang literasi, digitalisasi, inspirasi. Nah, contoh misalnya kalian membuat judul misalnya guru literasi, potret guru literasi masa kini misalnya. Nah, jadi berarti gambaran tentang guru literasi masa kini seperti apa, seperti itu ya. Itu contohnya judulnya. Terus baru saya itu penulisannya gimana? Penulisannya untuk tugas kalian nanti. Yang pertama tulis judul. Saya itu nama penulisnya siapa. Saya itu pendahuluannya apa, isi, penutup, baru nanti daftar pustaka yang terakhir. Nah, tulisannya di mana? Tulisnya di Word ya, di Word nanti A5. Ingat ya, A5 bukan A4. A5 ini lebih kecil ya, maksimal 4 halaman, kecuali daftar pustaka. Di daftar pustaka boleh ada di halaman kelima ada apa, tapi maksimal dari judul sampai penutup itu harus ada di maksimal di 4 halaman. Terus nanti anunya ya, Kandara, fontnya 12, itu ya, dan minimal daftar pustakanya ada 5 rujukan dan bukan dari internet, itu ya. Dan terus misalnya Kak, apakah nanti di isinya itu harus ada footnote sama endnote ya? Nah, kalau kalian ingin benar-benar hasil bagus, usahakan memang harus ada footnote atau endnote. Soalnya kenapa? Kalian nanti tugas apapun makalah, apalagi nanti kan semester 1 kalian kan, nanti semester 3 itu ke atas. Nah, makalah apalagi ya, artikel-artikel tugas kuliah lainnya, atau misalnya nanti jurnal, apalagi skripsi, itu wajib adanya salah satu footnote ataupun endnote. Jadi tidak boleh, tidak mau, harus mau, seperti itu. Jadi kalian sekarang mulai belajar menggunakan itu, mumpung hanya 5 aja rujukannya, jadi tidak terlalu banyak, kalian bisa cari seperti itu ya. Jadi ukurannya A5 ya, bukan A4 ya. Kalau misalnya kalian A4 sudah nulis 2 halaman, berarti kalau jadikan A5 itu sudah bisa nyampe di 4 sampai 5. Seperti itu. Jadi kalau misalnya 5, berarti kalian harus kurangi dulu sampai intinya sampai penutup tuh hanya 4, kecuali daftar pustaka. Ya, seperti itu mungkin untuk pembahasannya atau teorinya. Nanti saya kalau misalnya nanti ada yang bingung atau mau apa, nanti bisa kalian tanyakan di sesi tanya jawab, atau misalnya nanti ketika sudah nulis nanti bisa kebingungan gimana kalian bisa tanya juga tidak apa-apa, antara saya ataupun juga Mas Adam juga tidak apa-apa, seperti itu ya. Nah, itu aja mungkin materi dari saya. Intinya kalau nulis artikel mumpung kalian masih semester 1, kalian harus lebih belajar fokusnya mumpung masih semester 1, biar nanti ketika semester akhir kalian tidak bingung di menulisnya. Soalnya artikel ini adalah tangga utama sebelum tangga yang jurnal sama skripsi. Seperti itu ya. Jadi kalau mulai dari sekarang belajar biar nanti di semester akhir itu tidak bingung. Soalnya masih banyak teman-teman saya tuh bingung buat cara paragrafnya seperti apa, terus gimana cara membuat kata-kata itu agar tidak dikenal Turnitin atau plagiat. Nah, itu masih banyak seperti itu. Apalagi kalau misalkan skripsi nanti itu namanya ada plagiat, itu namanya maksimal 30%. Nah, maksimal. Sedangkan skripsi kalian itu harus berada di 70 halaman, insya Allah saya 70 halaman. Bayangkan 70 halaman dengan 30 plagiarisme itu gimana caranya. Nah, itu mumpung masih sekarang belum nyampe di situ, karena harus benar-benar belajar seperti itu. Nah, itu aja mungkin dari saya. Selebihnya saya langsung kembalikan kepada moderator. Mungkin nanti ada yang mau bertanya, silakan.
moderator Rama, ada enggak? Oke, terima kasih Kak Ali. Oke, sama-sama. Materi yang sangat menarik mengenai artikel yang disampaikan oleh sosok penulis yang prestasinya udah tidak diragukan ini, Mas Ali ini. Teman-teman mungkin dari yang disampaikan Mas Ali tadi ada yang kurang paham atau masih ingin ditanyakan atau tes Mas Ali nih bisa menanyakan. Ayo silakan on mic. Nah, tes apapun terserah kalian, saya terima. Oh, Ya, ilmu. agak sombong ya Kak Ali ini, agak sombong dia. Ya apa lagi sombong gitu loh. Biar tahu maksudnya gitu aja sih, biar kalian paham gitu aja sih sebenarnya Nah, tujuannya. intinya itu bukan untuk sombong-sombongan ya, untuk kalian itu supaya termotivasi menulis. Karena dari menulis itu juga ada prestasi yang didapat gitu loh. Betul kan Kak Ali ya? Iya, saya juga karena menulis itu ya kemarin tuh sampai kena beasiswa 3 kali beasiswa aja di semester 1 sampai Sombong semester sekali. akhir. Ini kan memberiku ya. Juga pernah juara lomba, juara 1, 2, 3 itu sudah pernah ya. Jadi ini bangun aja ya. Jadi biar kalian juga bisa mulai dari sekarang. Dan juga nanti kalian bisa kalau punya siswa juara ya atau apa-apa nanti kalian ketika sudah semester akhir kalian bisa nanti ajukan nanti akan menjadi mahasiswa prestasi seperti itu. Itu bagus kan? Seperti itu. Dan mungkin ada pertanyaan. Nah, itu salah satu manfaat lain dari menulis itu bukan hanya untuk tugas UTS ya teman-teman. Untuk prestasi kalian nanti itu juga bisa untuk kompetisi seperti itu. Nah, yang ingin bertanya, silakan. Ayo, silakan bertanya. Mohon izin bertanya. Yang Itu Piaut Maulida. Ya, silakan. Tadi kan di PPT-nya ada tulisan tulis di Word A5 maksimal 4 kecuali misalkan. Nah, angka 4 itu maksudnya apa nih? Terima kasih. Oke, mengenai teknis ini, persyaratannya nih Kak Ali, bisa dijelaskan ulang mungkin. Nah, yang pertama itu ya untuk tulis ya ada legal, letter, B4, A3. Nah, itu kalian pilih yang A5 ya. Itu. Nah, terus maksimal itu 4 halaman. Jadi ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 seperti itu ya. Jadi kan bisa ada, jangan sampai kalian nulis nanti bilangnya nanti kumpulannya bentuknya A4 tapi tugasnya A5. Jadi kalau misalnya bentuknya A4 ukuran kertasnya nanti ketika banyak. Jadi misalkan langsung di awal ketika menulis langsung bentuknya A5. Seperti itu ya. Karena kalau kalian menulis di A4 2 halaman otomatis ketika jadi A5 akan jadi 4. Seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak deh. Mumpung masih sekarang, apalagi kalau misalnya nanti kalian tulis untuk skripsi atau tugas yang lainnya, nanti itu di atas seperti itu. Tapi skripsi itu 70 halaman. A4 bayangin itu. Tulis katanya seperti apa. Itu ya. Nah. Oke, Kak Ali, terima kasih. Mungkin sudah bisa dipahami Pak Maulida? Bisa, enggak bisa. Terima kasih, Kak. Itu ada juga tuh di chat nanti banyak. Oh iya, ini saya menuju ke chat. Dari kelas matematika ini. Kak izin bertanya dari Ulum Rosyidah Muhaimin. Tadi kan katanya untuk daftar pustakanya tidak boleh dari internet. Nah, kalau jurnalnya dari internet gimana, Kak? Bagaimana ini, Kak, kalau jurnal dari internet? Oke, tentang jurnal internet ya. Kalau jurnal dari internet itu dibolehkan. Jurnal internet yang dibolehkan seperti apa, Kak? Contoh gini, kalian kalau misalnya ya, ini tipsnya ya. Pertama, kalau misalnya kalian cari jurnal, contoh misalnya e-journal education misalnya contohnya ya. Nah, di situ di web itu ketika kalian download itu langsung bentuknya PDF. Nah, bentuknya PDF, nanti di situ sudah ada jurnalnya itu diterbitkan oleh siapa, judulnya apa, penulis apa, dan isinya apa. Nah, berarti itu jurnalnya yang diakui, artinya itu jurnal yang kalian bisa jadikan rujukan. Itu. Yang tidak boleh itu website. Contoh misalnya websitenya ya. Contoh misalnya ada pendidikan education blogspot.com. Nah, itu tidak boleh. Soalnya kenapa? Soalnya kalau kalian berrujukan seperti itu otomatis akan
tidak plagiat sebenarnya, cuma itu tidak dianjurkan, apalagi nanti nulis artikel yang sifatnya ilmiah itu tidak boleh, karena apa bahasanya rujukannya itu kurang tepat itu ya. Kecuali untuk berita tuh misalnya kalian ngambil dari Jawa Pos misalnya, karena tentang guru masa kini misalnya keadaannya seperti apa. Nah itu karena itu berita itu boleh mengambil dari websitenya langsung di Jawa Pos seperti itu. Mungkin itu aja ya. Untuk jawabannya mungkin bisa dipahami. Ya, bagaimana untuk jawaban dari Kak Ali? Saya kembalikan ke Ulum Rosida Muhaimin. Bisa diterima? Bisa Kak, terima kasih. Oke. Jadi kalau tambahan ya sedikit, kalau mencari jurnal-jurnal di internet itu melalui Google Scholar itu ya Kak Ali ya. Iya, Google Scholar juga bisa. Nah itu kayak lebih rekomendasi lah menurut saya ya. Oke, next ke pertanyaan dari Maulidatu Sylvia. Kak, izin bertanya, sebenarnya saya masih sedikit bingung dengan pendahuluan dan pembahasan. Pendahuluan itu lebih ke abstrak atau akan menjadi sebabnya dari pembahasan? Bisa diterima kali? Bisa. Oke. Soalnya kedengeran itu ya. Nah, ini antara bingung antara pendahuluan dan pembahasan. Oke. Pendahuluan itu menjadi latar belakang pembahasan. Jadi contoh misalnya ya, saya hari ini membuat judul misalnya potret pendidikan masa kini misalnya. Jadi berarti kan gambaran pendidikan masa kini lah. Berarti di situ di latar belakangnya atau pendahuluannya itu kalian membahas tentang keadaan pendidikan di Indonesia saat ini itu seperti apa. Jadi yang menjadi latar atau sebab untuk pembahasan. Jadi contoh misalnya saat ini di Indonesia ternyata pendidikannya sangat kurang. Hal ini misalnya di Indonesia berada di ranking ini, kalian bisa jelaskan. Terus misalnya hal lain misalnya diungkapkan oleh seorang tokoh apa seperti itu. Nah itu tujuannya untuk menjadi pembuka ketika kalian akan membahas seperti itu ya. Jadi beda bukan abstrak ya. Kalau abstrak itu ada sendiri. Abstrak itu biasanya lebih kepada gambaran utama ketika dalam penulisan ilmiah. Tetapi kalau di latar belakang itu lebih kepada tentang sebabnya menjadi pembahasan. Ya bisa sebabnya atau misalnya menjadi latar kunci kenapa judul atau pembahasan ini penting untuk dibahas seperti itu. Jadi pembuka bahasanya seperti itu. Itu aja mungkin ya. Mungkin nanti kalau misalnya masih bingung nanti bisa tanya lagi tidak apa. Biar nanti saya lebih cari contoh yang lebih konkret. Sebenarnya saya mau memberikan sebuah contoh yang tulisan langsung, tapi kok di saya agak error nih. Jadi saya nggak bisa langsung menunjukkan. Mungkin itu aja ya jawaban dari saya ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada feedback atau apa nanti bisa ditanyakan kembali. Oke, terima kasih Kak Ali. Saya kembalikan ke penanya. Kak Maulidatus Sylvia, apa bisa diterima? Oke, bisa diterima. Satu pertanyaan terakhir ini ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lain atau pertanyaan lagi bisa melalui WA pribadi atau personal ya nanti. Untuk info ya, mengingatkan info. Nanti akan kita upload melalui Instagram mengenai mentor nomor WhatsApp mentor itu nanti kita upload informasi-informasi atau pengumuman melalui Instagram teman.aksara ya. Oke, itu. Satu pertanyaan terakhir Kak dari Febri Lailatul Husna. Kak izin bertanya gimana caranya menentukan judul artikel? Oke. Tentang menentukan judul ya. Nah, judul ini kalau misalnya sepengalaman orang itu banyak caranya. Nah, yang pertama itu kita bisa menentukan judul terlebih dahulu. Artinya itu kita contoh misalnya temanya kan sekarang tentang peluang dan tantangan guru masa kini. Sedangkan subtemanya ada guru, literasi, digitalisasi, inspirasi. Jadi contoh misalnya kalian dasar report misalnya tentang gambaran guru potret guru misalnya contoh misalnya matematika misalnya atau PIAUD misalnya potret guru PIAUD masa kini gitu, misalnya atau di era globalisasi misalnya seperti itu. Nah itu kan sebuah judul. Nah dari judul itu baru nanti kalian bisa membahas. Nah tapi kalau misalnya gimana Kak? Kok misalnya nanti tiba-tiba kita membahas ternyata kok judulnya kok kurang pas ya gitu. Nah itu kan boleh
bisa apa ya, tentukan judul lagi tapi menyesuaikan dengan pembahasan kalian. Itu. Jadi judulnya itu intinya aja. Jadi kalau misalnya ada tema besar, baru di judul itu intinya. Jadi maksudnya lebih kerucut ya. Jadi kalau misalnya kan tema umum misalnya tentang guru masa kini, itu kan masih umum kan. Nah, baru di judulnya kalian bisa tentukan yang lebih spesifik, misalnya tentang potret guru Yaud misalnya di era globalisasi, itu kan lebih umum. Kalau di atas kan guru masa kini temanya. Tapi kalau misalnya di judul itu lebih apa ya, lebih kerucut bahasanya seperti itu. Jadi nanti ketika kalian membahas itu tidak lebar-lebar, jadi hanya tentang guru Yaud seperti itu. Itu contohnya ya. Itu mungkin untuk cara menentukan judul. Jadi judul itu bisa kalian tentukan di awal, memang lebih enaknya. Lalu nanti ketika kalian sudah membahas sebuah pembahasan, ternyata nanti kurang pas judulnya, bisa kalian ubah, menyesuaikan dengan pembahasan kalian seperti itu ya. Dan juga informasi, kalau misalnya nanti untuk rujukan-rujukan selain di Scholar ya, kalian bisa punya juga di UIN, juga ada namanya tesis UIN Malang, atau misalnya repository UIN Malang, atau misalnya kampus lainnya juga banyak ya. Terus aja repository kampus apa seperti itu banyak, tentang jurnal-jurnal atau yang lainnya. Terus juga nanti intinya antara atas sampai bawah itu berkaitan ya. Jadi judul itu ada kaitan dengan pendahuluan, pembahasan, dan juga kesimpulan. Sedangkan pembahasan itu adalah menjawab dari sebuah judul, seperti itu. Sedangkan judul itu harus juga menyesuaikan dengan pembahasan. Jadi kalian boleh menentukan judul dulu, baru nanti kalian tulis sampai pembahasan, tentang pembahasannya kurang, baru nanti kalian bisa tambahin lagi ya agar menjawab judul. Tapi kalau misalnya judulnya yang kurang pas, maka menyesuaikan dengan pembahasan. Seperti itu ya intinya ya. Monggo. Oke Kak Ali, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Febri, bisa diterima? Atau ada feedback? Baik, bisa Kak. Oke, terima kasih Kak Ali. Mungkin untuk tanya jawab di materi artikel ini saya cukupkan dulu ya, karena masih ada satu materi. Nah, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan atau dibingungkan, nanti bisa melalui konsultasi melalui Wapri ataupun personal, chat personal ke Kak Ali. Seperti Ya, itu. nanti kalian kalau misalnya ada bingung apapun, itu kan saya tanyakan aja ya. Jadi tidak usah sungkan-sungkan. Insya Allah kalau misalnya pertanyaan apapun, saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Saya fullkan itu deh. Kalau ada yang bingung, nanti bisa ke saya atau ke Mas Adam yang juga pernah ikut lomba-lomba juga. Ada Mas Adam habis ini yang ngisi tentang puisi. Itu juga bisa juga sharing ke saya. Itu aja mungkin, dan juga semangat untuk tugasnya. Itu aja deh. Monggo kepada moderator Mas Adam. Oke Kak Ali, terima kasih. Mungkin itu cukup materi dari artikel yang disampaikan oleh Kak Ali. Nah, saya mengutip satu kalimat lah dari Kak Ali tadi ya. Untuk kalian juga silakan diingat-ingat ya, untuk pengingat atau pepiling lah. Katanya Kak Ali tadi seperti ini. Nah, untuk menulis, kalian jangan kopas-kopas internet ya. Nah, itu satu pesan dari Kak Ali untuk kalian, jangan kopas-kopas internet. Nah, jadi intinya itu pedelah dengan tulisan kalian, pedelah dengan karya kalian, karena itulah kemampuan kalian, seperti itu. Bagus, bener itu. Jadi diasah terus. Oke. Oke, next ke materi selanjutnya, yaitu materi mengenai puisi yang akan disampaikan oleh ini Kak Adam. Ini adalah salah satu pegiat literasi di UIN Malang juga ini. Juga mengikuti komunitas literasi, terus ada komunitas pencinta Al-Quran ini, dan Masya Allah ini. Nanti akan disampaikan mungkin. Waktu dan tempat saya persilakan Kak Adam. Oke, baik. Terima kasih Kak Rama atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit memperkenalkan diri, nama saya Adam Malik. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di S1 jurusan Pendidikan Agama Islam semester 7. Dan alhamdulillah juga kemarin mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program Fast Track. Jadi sekarang saya juga sedang menempuh S2 di semester 1 jurusan Magister Pendidikan Agama Islam juga. Jadi nanti teman-teman di FITK
Jika memang berminat untuk ikut fast track bisa, nanti di semester 7 kalian bisa daftar untuk kuliah di S2 juga. Jadi lebih mempersingkat waktu. Oke, pembahasan kali ini lebih ringan dari 2 pembahasan sebelumnya. Jika sebelumnya kita membahas tentang pentigraf dan artikel, mungkin 2 pembahasan yang teman-teman sedikit kurang memahami, maksudnya bukan kurang memahami, sedikit pengetahuan tentang pentigraf dan artikel. Kali ini kita akan membahas tentang puisi, dan tentunya puisi itu merupakan suatu hal yang sudah sangat sering mungkin teman-teman lakukan, atau teman-teman membuat puisi atau berpuisi gitu ya. Jadi ini lebih ringan dari 2 pemateri sebelumnya, tapi tidak menutup bahwasanya ini juga materi yang penting dan harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian dalam penugasan. Oke, kita akan memulai tentang puisi modern. Nah, kenapa kok puisi modern, kenapa tidak puisi lama dan sebagainya? Nah, karena antara puisi modern dengan puisi lama itu memiliki perbedaan di dalamnya yang cukup cukup terlihat jelas gitu. Nah, kali ini kita membahas tentang puisi modern. Sebelum melihat apa perbedaan antara puisi modern dan puisi lama, kita harus lebih dahulu apa sebenarnya puisi. Jadi secara singkat, puisi itu merupakan suatu karya sastra yang dipadatkan dan disingkatkan, kemudian diberi irama, serta di dalamnya memiliki pemilihan kata-kata imajinatif atau kata-kata kias. Gitu. Jadi puisi itu merupakan karya sastra yang ringkas sebenarnya, ringkas dan berirama, di mana di dalamnya itu biasanya menyediakan diksi-diksi kata dan juga majas-majas yang mendukung puisi tersebut. Itu secara ringkasnya. Kemudian menurut Smith dan Fiala menyatakan bahwasanya masyarakat Yunani itu menganggap puisi itu sebagai suatu seni dalam menciptakan bahasa yang berbeda dari pemakaian bahasa sehari-hari. Jadi puisi itu adalah bagaimana kita berkarya, bagaimana kita mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan bahasa yang tidak biasa gitu. Mungkin ketika kita akan mengungkapkan tentang suatu kecantikan, kemudian mengungkapkan tentang suatu kegagahan seseorang, kita akan mengatakan bahwasanya kamu cantik banget, kamu ganteng banget gitu kan. Tapi dalam bahasa puisi kita akan menggunakan berbagai jenis majas, berbagai jenis diksi, yang mana hal tersebut mewakili kata dari misalnya kata ganteng, kata cantik gitu. Misal ketika kita akan memuji seorang, misalnya wajahmu seperti rembulan yang bersinar di malam yang terang. Gitu. Nah, itu adalah suatu kata, diksi, dan juga majas yang digunakan dalam puisi, yang mana tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu keadaan atau menggambarkan suatu hal dan sikap tertentu gitu. Nah, lantas apa perbedaan antara puisi modern dengan puisi lama? Jadi puisi modern itu merupakan suatu karya sastra yang tidak terikat oleh aturan-aturan lama dalam proses pembuatan serta pembacaannya. Jadi dalam aturan lama itu puisi itu harus bersajak, harus AB-AB atau AAA, kemudian ada ketentuan bait-baitnya, setiap bait itu terdiri dari 4 baris gitu. Cuman kalau di puisi modern itu dihapuskan. Jadi puisi modern itu lebih fleksibel, lebih enak dan lebih simpel untuk membuatnya. Dan saya yakin teman-teman semua pasti tidak terlalu kesulitan lah, dan mungkin bisa dikatakan mudah untuk membuat puisi modern ini, karena yaitu tadi, kalau mungkin kita akan membuat puisi lama, kita yang akan terbatas kepada penggunaan diksi agar sesuai dengan sajaknya gitu kan. Mungkin kalau puisi modern itu kan lebih simpel gitu, jadi penggunaan diksi, yang penting penggunaan diksi sama majasnya itu baik dan benar dan sesuai dengan konteks atau tema yang sedang dibahas, otomatis ya menjadi puisi yang indah gitu. Itu perbedaan yang cukup mencolok dari puisi modern dan juga puisi lama. Nah, kemudian dari ciri-ciri puisi modern, yang pertama itu diketahui nama pengarangnya. Jadi biasanya dalam puisi modern itu setelah judul bagian atas puisi itu nanti di bawahnya ada nama pengarang. Misal aku bertanya karya W.S. Rendra, atau doa karya Khairil Anwar. Nah, itu adalah ciri-ciri puisi modern. Kalau puisi lama itu biasanya tidak memiliki pengarang, nama pengarang. Jadi cuma judul saja gitu. Terus yang kedua, tidak terikat pada aturan baik seperti baris, suku kata maupun rima gitu. Jadi jika dalam puisi lama itu barisnya ditentukan, misal dalam satu bait terdiri dari 4 baris.
Kemudian suku katanya berapa, juga rimanya seperti apa gitu. Nah, di puisi modern itu lebih fleksibel, teman-teman bisa lebih istilahnya lebih mudah untuk mengekspresikan diri, dan penggunaan majas dan diksinya juga lebih dipermudah dibandingkan dengan puisi lama. Nah, kemudian yang ketiga itu menggunakan majas atau gaya bahasa yang lebih dinamis. Maksudnya dinamis itu adalah lebih berubah-ubah gitu, disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Dan penggunaan majas itu adalah suatu hal yang pasti dan harus ada dalam suatu puisi gitu. Karena gunanya majas ini nanti adalah untuk memperindah puisi kita. Karena puisi itu kan bisa dikatakan bahwasanya kita menggambarkan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu menggunakan bahasa-bahasa yang indah gitu. Nah, disitulah peran majas, peran diksi di dalam puisi. Kemudian yang keempat itu adalah bentuknya simetris dan juga rapi. Jadi untuk puisi modern itu biasanya bentuknya itu simetris. Jumlah katanya misal di baris pertama itu menggunakan jumlah kata 5, baris kedua jumlah kata 7, baris ketiga jumlah kata 10, dan seterusnya. Jadi nanti akan terbentuk suatu baris-baris yang simetris gitu bentuknya. Atau mungkin bisa lurus, lempeng, dan sebagainya. Atau bisa juga yang banyak saya temukan itu dia akan menggunakan center tengah. Jadi bentuknya seperti piramida. Jadi mulai sedikit, baris pertama sedikit, kedua agak banyak, ketiga agak banyak, keempat agak lebih banyak lagi gitu. Nah, itu bentuknya simetris. Dan yang terakhir adalah pola dominan yang digunakan adalah pola pantun dan juga syair. Karena dapat diketahui bahwasanya di dalam puisi itu adalah gabungan antara pantun dan juga syair gitu. Dalam puisi itu ada kata-kata, ada sajak-sajaknya, dan juga ada irama-irama yang digunakan. Ada penekanan-penekanan tertentu, karena puisi itu cara membacanya berbeda dengan membaca pantun gitu. Berbeda dengan membaca berita pada umumnya gitu. Karena dalam puisi kita terdapat penekanan-penekanan, terdapat penghayatan tertentu, dan terdapat bagian-bagian yang harus ditekan, bagian-bagian yang harus dikeraskan, bagian-bagian yang harus dilembutkan gitu. Jadi puisi itu tidak sekedar membaca puisi. Puisi itu punya teknik, punya rasa tersendiri gitu. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis puisi modern. Yang pertama itu ada ode. Ode ini sebenarnya jenis puisi yang mengungkapkan sanjungan atau pujian kepada seseorang. Entah itu kepada orang tua kita, entah itu kepada guru kita, atau kepada teman-teman kita yang telah berjasa dalam hal memberikan sesuatu kepada diri kita gitu. Kemudian yang kedua ada epigram. Nah, epigram ini adalah puisi yang berisi tentang ajaran hidup atau tuntutan ke arah yang kebenaran. Jadi untuk epigram itu biasanya berisi tentang nasihat-nasihat hidup gitu. Biasanya dimasukkan ke dalam puisi epigram. Bagaimana kita harus bersikap jujur, bagaimana kita harus bersikap adil, itu masuk ke epigram. Dan selanjutnya ada puisi romance. Nah, puisi romance ini pasti teman-teman sering membuat. Dan saya yakin dari 86 peserta ini, paling tidak 50% itu sudah pernah membuat puisi romance. Entah itu ketika teman-teman sedang jatuh cinta, atau teman-teman sedang patah hati, atau teman-teman sedang di-ghosting oleh sang doi gitu kan. Pasti teman-teman pernah untuk membuat puisi romance. Walaupun mungkin hanya satu bait, ataupun terdiri cuma dua baris gitu. Pasti pernah. Dan yang keempat ada juga puisi elegi. Elegi ini adalah puisi baru yang berisi tentang ratapan tangisan dan juga kesedihan. Jadi untuk elegi ini lebih ke penyesalan, biasanya bentuknya adalah penyesalan, kemudian ratapan-ratapan terhadap nasib, entah nasib bangsa ataupun nasib kita sendiri gitu. Atau ratapan karena kita terkena bencana misal, atau bagaimana, itu masuk ke dalam elegi ini. Nah, kemudian jenis selanjutnya itu adalah satir. Nah, satir ini adalah jenis puisi yang mengkritik istilahnya gitu. Jadi satir itu lebih ke mengkritik, entah mengkritik kinerja pemerintah, mengkritik seseorang yang memiliki kedudukan ataupun jabatan, atau mengkritik penguasa. Biasanya itu bentuknya adalah satir atau puisi satir. Nah, contoh yang paling terkenal itu adalah karya W.S. Rendra. Beliau itu paling sering sekali membuat puisi tentang satir. Kemudian ada puisi balada. Nah, puisi balada itu merupakan suatu puisi yang menceritakan mengenai kisah masyarakat ataupun mitos di masyarakat, cerita rakyat, kemudian cerita pribadi ataupun legenda, itu adalah masuk kepada balada.
Karena balada ini adalah bagaimana kita menceritakan suatu peristiwa ataupun menceritakan suatu kejadian, menceritakan suatu legenda atau mitos yang ada di masyarakat, tapi dengan gaya puisi gitu. Itu masuk ke puisi balada. Misal kita akan membuat cerita tentang legenda Surabaya gitu, misalnya legenda Surabaya tapi dalam bentuk puisi gitu. Itu masuk ke balada. Dan yang terakhir itu ada himne. Himne ini adalah puisi yang berisi tentang pujian-pujian untuk Tuhan atau pujian-pujian untuk tanah air tercinta serta pahlawan yang telah berjuang membela kebenaran. Jadi lebih ke mengagungkan kalau himne ini, mengagungkan Tuhan, kemudian memuji negara Indonesia, gitu, misal memuji pahlawan, itu masuk ke jenis puisi himne. Lantas apa saja syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi ketika akan menulis puisi? Nah, syarat yang pertama adalah menentukan tema. Jadi sebelum teman-teman menulis puisi, ini tidak hanya puisi ya, artikel maupun pentigraf, novel dan sebagainya, cerpen, cerbung, cerpen, itu pasti teman-teman harus menentukan tema. Karena tema ini adalah otak dari suatu karya gitu kan. Ketika tema kalian sudah tentukan, maka kalian akan mudah untuk mengorganisasikan bawah-bawahnya, menulis ceritanya, kemudian menulis puisinya, menulis artikelnya gitu. Maka tema ini adalah bagian terpenting dari suatu karya. Ketika temanya sudah ada, maka kita akan lebih mudah dan lebih leluasa dalam membentuk alur cerita yang kita inginkan gitu, ataupun membentuk tulisan-tulisan kita. Kemudian yang kedua, pemilihan diksi. Nah, diksi ini erat kaitannya dengan puisi, karena dengan pemilihan diksi yang tepat itu akan memberikan damage ataupun istilahnya kekuatan kepada puisi kita gitu loh. Dengan pemilihan diksi yang indah, kemudian dipadukan dengan majas, itu pasti akan membentuk suatu karya puisi yang sangat estetik gitu. Karena hakikatnya puisi itu kan berkata indah kan, kita menyairkan kata-kata ataupun kata-kata yang menggambarkan suatu kejadian atau menggambarkan perasaan kita gitu. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan majas. Itu tadi, majas dan diksi itu adalah dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat adalah pengimajinasian. Karena puisi itu ibarat kita menggambarkan, mendeskripsikan sesuatu dengan bahasa lain, maka pengimajinasian itu penting di sini. Ketika kita akan mengungkapkan suatu perasaan cinta atau suatu perasaan rindu, itu tidak bisa dengan kata-kata aku merindukanmu gitu. Ya mungkin bisa, cuman dalam bahasa puisi biasanya lebih estetik ketika misal punuk merindukan bulan gitu ya. Itu kan salah satu diksi yang digunakan untuk mengartikan bahwasanya ada suatu kerinduan gitu. Atau ketika kita LDR, mengatakan LDR, diibaratkan ketika kekasihnya itu ada di ufuk timur dan kita ada di ufuk barat dan tidak akan pernah saling bersatu gitu. Nah, itu adalah bentuk pengimajinasian atau penggambaran. Atau ketika kita akan menggambarkan sosok yang kuat, sosok yang tangguh, kemudian kita gambarkan seperti sosok singa, di mana singa itu adalah lambang dari raja hutan gitu kan. Itu juga bisa. Jadi di sini pengimajinasian itu lebih ke bagaimana kita mendeskripsikan perasaan kita, bagaimana kita mendeskripsikan peristiwa yang akan kita cantumkan dalam puisi dalam bentuk diksi dan majas-majas yang telah kita tentukan gitu, kita gunakan gitu. Nah, itu adalah pentingnya pengimajinasian. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menulis puisi. Yang pertama adalah menentukan ide. Nah, ide ini adalah suatu gagasan utama ataupun pokok pikiran dalam suatu karya, entah itu cerita, entah itu artikel, entah itu pentigraf. Berarti pasti ide ini pasti ada gitu. Ide ini akan berkaitan erat dengan tema yang digunakan. Yang kedua adalah memasukkan imajinasi. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwasanya imajinasi itu adalah penting gitu. Kita penggambaran, pengimajinasian sesuatu dalam puisi itu sangatlah penting karena tujuan puisi itu adalah menceritakan, mengungkapkan, dan juga menggambarkan sesuatu dengan menggunakan bahasa yang lebih indah atau menggunakan majas yang berbeda gitu. Sehingga terjadilah atau terbentuklah suatu kata-kata ataupun suatu kata-kata indah. Kemudian yang ketiga adalah tema yang tepat. Seperti yang saya katakan, tema itu adalah bagian yang terpenting selain ide.
Kemudian ada juga selanjutnya adalah buat judul yang menarik. Nah, judul itu adalah bagian yang paling sering dilirik, maksudnya dilirik adalah dibaca pertama kali dibaca oleh orang itu pasti judul. Ketika judul teman-teman itu menarik, maka orang lain itu akan tertarik untuk membaca selanjutnya. Tapi ketika judul kalian itu tidak menarik, maka orang-orang itu, judulnya aja kayak gini, apalagi isinya gitu kan. Itu tidak hanya puisi ya. Ketika teman-teman nanti menulis artikel, teman-teman menulis tentang cerita, baik itu novel, kemudian menarik mungkin. Bahkan dalam penulisan makalah pun teman-teman, itu jangan letterlock dengan tema yang mau dibahas. Misal tema yang dibahas adalah pendidikan Islam atau pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, teman-teman itu bagaimana caranya membuat judul itu agar bisa lebih menarik perhatian orang untuk membaca makalah teman-teman gitu loh. Misal analisis pendidik dalam perspektif pendidikan Islam atau perspektif pendidikan Islam mengenai pendidik itu juga bisa dibalik atau yang lain, kata-kata yang lain itu adalah bentuk bagaimana kita untuk menarik seseorang untuk membaca karya kita. Begitu juga dalam puisi, begitu juga dalam pentigraf, mungkin tadi sudah disampaikan bahwasanya puisi judul yang menarik itu tentu akan memberikan kekuatan juga dalam karya kita. Terus yang selanjutnya adalah menggunakan kata-kata yang indah, karena puisi itu adalah karya sastra indah gitu ya, karya sastra yang di dalamnya memuat kata-kata indah, maka ya kita harus menggunakan kata-kata indah. Nah, ini akan berkaitan erat dengan diksi yang kita gunakan. Bisa kita menggambarkan tentang nirwana, kemudian alam semesta dan sebagainya gitu. Sebenarnya banyak diksi yang digunakan dalam puisi. Kemudian yang ke-6 selanjutnya adalah buat lirik yang menarik. Nah, puisi itu memiliki kesamaan dengan syair, sehingga pemilihan lirik yang menarik akan menghasilkan suasana puisi yang menyenangkan juga. Lirik itu adalah satu bait kata gitu ya, satu bait ininya itu dibuat semenarik mungkin gitu. Dengan begitu kita akan bisa menarik perhatian dari sang pembaca. Kemudian selanjutnya adalah perwajahan atau topografi. Jadi maksudnya perwajahan itu adalah setiap bait yang teman-teman buat itu harus menggambarkan situasi atau keadaan yang ingin teman-teman sampaikan kepada pembaca. Misal dalam bait ini teman-teman ingin mengekspresikan bahwasanya teman-teman sedang merasakan rindu, atau teman-teman sedang merasakan gelora cinta, atau teman-teman sedang sedih, sedang senang, sedang marah. Nah, itu adalah perwajahan atau topografi ini. Jadi dalam setiap bait teman-teman harus bisa memberikan gambaran. Jadi ketika misal seorang membaca puisi teman-teman, dari situ pembaca itu bisa merasakan, oh ternyata si penulis ini ingin atau sedang merasa sedih gitu, atau sedang merasa senang gitu. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan majas. Nah, majas itu penting karena dalam kita menggambarkan sesuatu, dalam pengimajinasian puisi itu terdiri dari penggunaan majas dan juga penggunaan diksi yang tepat. Ketika penggunaan majas dan diksi yang tepat serta penggambaran yang tepat, maka akan terciptalah suatu puisi yang indah gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya, contoh puisi ode. Ode tadi kan seperti pujian, pengagungan. Yang pertama adalah puisi tentang guru karya Muhammad Yanuar. Nah, dari sini sudah kita ketahui nih, penggunaan diksi kata dan juga majas yang digunakan itu sudah bagus. Engkau bagaikan cahaya yang menerangi jiwa dari segala gelap dunia. Engkau adalah setetes embun yang menyejukkan hati yang ditikam kebodohan. Dari situ teman-teman pasti paham, oh ternyata si penulis atau pembuat puisi ini ingin mengagungkan sosok guru. Di sini guru itu diibaratkan seperti suatu cahaya yang memberikan penerangan kepada jiwa dalam dari segala gelapnya dunia. Gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, guru itu adalah seseorang yang mengarahkan kita, memberi kita ilmu sehingga kita dapat bersosialisasi dengan lingkungan kita gitu. Nah, di sini sang penulis menggambarkan sosok guru itu dengan cahaya gitu kan. Nah, itu adalah contoh puisi ode. Yang kedua adalah puisi satir. Nah, ini karya W.S. Rendra. Judulnya adalah Aku Bertanya.
Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur jidat-jidat penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta anak-anak tanpa pendidikan termangu-mangu dalam kaki Dewi Kesenian. Nah, dari sini jika teman-teman pahami, sebenarnya apa sih pesan apa yang ingin disampaikan oleh W.S. Rendra gitu. Nah, pesan di sini adalah banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang cendekiawan, tapi mereka tidak sadar gitu loh. Mereka itu terpana dengan keilmuan mereka, mereka terfokus dengan dunia mereka tanpa memandang di sekitarnya gitu, tanpa melihat bagaimana kondisi masyarakat di sekelilingnya, bagaimana anak-anak itu putus sekolah, tidak memiliki pendidikan. Nah, ini adalah contoh sindiran yang dilakukan oleh W.S. Rendra. Kemudian ada juga puisi himne. Nah, ini teman-teman mungkin sudah tak asing dengan puisi karya Hairil Anwar tentang doa. Dulu puisi ini pernah saya bacakan ketika perlombaan Hari Pramuka kelas SD kelas 5 atau kelas 6, saya lupa. Dan alhamdulillah mendapat juara. Ini adalah puisi yang menurut saya, pertama kali saya membaca puisi adalah puisi karyanya Hairil Anwar ini tentang doa. Dan ini sangat berharga lah menurut saya, sangat memiliki kesan tersendiri gitu. Kemudian yang terakhir itu ada puisi romance. Ya tidak usah dibahas terlalu panjang ya, puisi romance pasti teman-teman sudah paham dan mungkin sudah sering untuk membuat. Contohnya di sini adalah aku mencintaimu seperti bunga mencintai keharumannya, seperti hujan mencintai tetes airnya, seperti bulan mencintai malamnya, seperti matahari yang mencintai cahayanya. Jantung ini tidak akan berdetak selamanya, tapi jika Tuhan mengizinkan selama jantungku berdetak, izinkan mencintaimu dalam ketulusan. Ini jelas dan pasti penggunaan diksinya tepat, penggunaan majasnya tepat, dan pasti teman-teman sampai, oh ternyata yang ingin disampaikan si penulis itu seperti ini gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, mungkin nanti bisa disambung dengan sesi tanya jawab. Silakan ke Kak Rama. Monggo. Oke Kak Adam, terima kasih atas materi puisi yang disampaikan. Oke teman-teman, mungkin apa ada yang masih dibingungkan atau perlu ditanyakan? Silakan on mic. Teman-teman, silakan. Ya sepertinya sudah pada paham Kak. Karena materi puisi ini kan materi yang nggak terlalu susah, berbeda dengan materi sebelumnya. Tapi monggo jika teman-teman ada yang ingin bertanya silakan. Ya teman-teman, kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ini mumpung Mas Adam baik hati Dan tidak sombong. Ayo teman-teman, silakan. Apa udah paham semua ini mengenai puisi ini? Mungkin kalau tidak ada yang bertanya ini, saya yang menunjuk ini untuk memaparkan sedikit lah apa yang disampaikan oleh Mas Adam. Saya tunjuk siapa ya? Saya cari terlebih dahulu. Yang off cam Kak, itu biasanya tidur nanti. Oh iya ini yang off cam ini. Silakan Muhammad Arul Solehudin memaparkan sedikit lah mengenai puisi yang disampaikan Mas Adam tadi seperti apa. Mungkin tadi yang disampaikan Mas Adam tentang puisi modern memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu diketahui nama pengarangnya, tidak terikat pada aturan,
menggunakan majas atau gaya bahasa yang lebih dinamis, bentuk simetris dan rapi, dan pola dominan yang digunakan adalah pola pantun dan syair. Udah, itu aja. Oke, udah. Oke, terima kasih Mas Muhammad Arul Salihuddin. Oke. Oke, jadi Mas Arul ini menyimak ya ternyata. Saya kira tadi tidur karena off cam. Tetapi Saya on cam. on cam, tapi tadi nggak nampak di saya. Tak kirain tidur tadi. Nah, jadi teman-teman, ini saya tadi kebetulan ya menunjuk Mas Arul Salihuddin ini bisa menjawab dan cukup terperinci ya. Jadi ketika kita pelatihan itu sangat penting kita mencatat ya, karena kita sendiri juga yang perlu ke depannya, entah untuk materi kita kalau seperti ini, untuk materi kita menulis, untuk materi kita membuat artikel, karena kita sendiri yang perlu. Dan itu biasakan untuk pelatihan-pelatihan atau webinar-webinar ataupun kuliah itu selalu dengan mencatat ya, karena itulah hasil dari apa yang kalian dapat mengikuti pelatihan atau webinar ataupun perkuliahan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mengenai puisi. Saya Mas mau tanya. Oke, Mas Fikhan Khairul Alim. Kan terkadang kan kita kalau buat puisi itu bingung Mas. Sebenarnya itu di pikiran itu udah ada pikirannya. Terus kalau dituliskannya malu Mas itu. Itu gimana caranya biar nggak malu menuliskannya? Kan Oke. Oh, lanjutkan dulu. Kan itu. Ya sudah gitu. Sudah. Caranya biar kalau nulis tuh biar los untuk pikiran sama tulisannya itu nyambung itu gimana? Biasanya kan gitu Mas problematikanya. Jadi ini Mas Adam ini tanyakan tips supaya tidak malu dengan apa yang kita pikirkan untuk menjadikan suatu puisi, Mas Adam. Bagaimana tipsnya ini supaya pede seperti Anda ini? Oke, baik. Sebenarnya simpel. Karena puisi itu bahasa yang indah dan juga menggambarkan keadaan hati atau keadaan sesuatu, maka kita bisa merubah bahasa-bahasa yang seharusnya mungkin agak apa ya istilahnya ya, agak alay dan kita agak geli sendiri ketika mendengarnya gitu, dengan menggunakan bahasa menggunakan diksi-diksi dan majas yang berbeda. Nah, bagaimana penggunaan kita mengetahui majas dan juga diksi? Ya, kita harus membaca gitu. Ketika teman-teman ingin menambah pengetahuan, jika teman-teman nanti ingin menambahkan referensi ilmunya gitu ya, ya teman-teman harus membaca, banyak-banyak membaca. Karena dengan banyak membaca, teman-teman akan menambah wawasan, menambah kata, menambah diksi, menambah majas yang teman-teman pahami. Nah, dengan begitu akan lebih mudah ketika nanti kalian akan menuangkan ide kalian ke dalam bentuk puisi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, misal ketika kita sedang merindukan seseorang, tak mungkin kita akan menggunakan dengan kata aku merindukanmu gitu dalam puisi. Pasti agak geli kan kita mendengarnya. Aku merindukanmu. Nah, itu bisa menggunakan diksi atau majas yang berbeda gitu. Bisa misal menggunakan seperti pungguk merindukan bulan gitu kan, itu termasuk ke dalam diksi dan majas yang menyatakan bahwasanya ada kerinduan loh di sini gitu. Tapi tetap bagaimana bisa menyampaikan dengan diksi dan majas yang berbeda, namun si pembaca itu mampu untuk memahami apa yang sebenarnya si penulis itu inginkan. Kalau saran saya tetap berlatih dan juga membaca. Itu adalah dua hal yang sampai saat ini pun saya lakukan gitu. Karena dengan membaca pasti teman-teman akan menambah wawasan. Terserah membaca apa saja dan ini akan berguna untuk kalian juga. Misal membaca tentang artikel jurnal, membaca berita, membaca karya-karya terkenal seperti karyanya Sapardi Djoko Darmono itu, kemudian karyanya Terelie misal kalau novel ataupun Boy Chandra dan sebagainya, atau buku-buku karangan Nurholis Majid, itu kan pengetahuan-pengetahuan yang perlu untuk kalian miliki. Apalagi udah tingkatan mahasiswa loh ya,
mahasiswa loh ini, bukan anak SMA. Jadi diusahakan. Ini mungkin untuk untuk saya dan juga teman-teman gitu ya, mana ini diusahakan untuk bisalah membaca sehari itu paling enggak membaca 1 halaman ataupun membaca berita ataupun membaca artikel gitu. Karena dengan membaca, teman-teman akan memiliki wawasan baru, memiliki pengetahuan baru, dan itu akan berguna. Begitu juga dengan puisi. Bagaimana puisi itu bisa memiliki diksi yang indah, puisi itu bisa memiliki majas dan bisa menyentuh hati seseorang, bisa membawa suasana hati seseorang. Itu karena pasti si penulis itu rajin membaca dan rajin berlatih. Itu 2 kata kunci yang menurut saya harus teman-teman tanamkan dalam diri kita masing-masing itu adalah rajinlah membaca dan menulis. Itulah mengapa saya kaitkan dengan ini ada relate-nya, mengapa Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk perintah yang pertama itu adalah membaca. Dari sini kita dapat ketahui dengan membaca, mungkin dalam kata ikra, membaca itu kan memiliki makna yang luas, tidak hanya membaca buku dan sebagainya. Tapi dalam kata ikra itu diminta untuk meneliti, diminta untuk menulis dan sebagainya. Nah, itu adalah perintah bagaimana agar kita bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Kurang lebih seperti itu Kak Rama. Oke Kak Adam, terima kasih. Mungkin sudah jelas ya? Sangat jelas. Atau masih ada feedback dari Mas Fikhan Khairul Alim? Ya, yang bertanya Mas Alim ya tadi ya? Iya, Mas Fikhan Khairul Alim. Bisa diterima Mas? Hadir, nggih. Ya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir ya dari. Kalau tanya lagi boleh nggak Kak? Oh feedback, oke. Monggo. Kalau kan katanya kalau menulis puisi kan harus pakai perasaan ya Mas. Kalau misalnya kan kita tuh mau suruh nulis roman lah, terus gak pernah cinta-cintaan gitu, terus kan gak ada rasa itu, puisinya jadi hambar. Itu cara triknya biar bisa buat puisi roman tapi gak usah ngerasain cinta-cintaan itu gimana Mas? Kan sekarang gitu. Oke. Jadi yang tanyakan ini kan kalau menulis dengan perasaan ya sebenarnya menulis itu ya tetap menulis dengan tangan ya teman-teman ya, atau mengetik itu juga dengan tangan. Iya. Bercanda. Nah Adam ini kalau kita nggak pernah cinta-cintaan ini gimana Adam? Nah ini belum pernah bucin ya ini. Adam belum tips Adam. Oke, belum pernah ngebucin ya. Sebenarnya puisi itu tidak terbatas hanya tentang romans teman-teman. Jadi jangan anggap bahwasannya ketika orang berpuisi, ketika orang menuliskan puisi itu selalu terkait dengan cinta, tentang kerinduan, tentang perbucinan dan sebagainya gitu. Jadi puisi sebenarnya Jadi puisi itu sebenarnya lebih luas. Tadi kan sudah disampaikan bahasanya jenis puisi itu ada elegi, ada ode, ada himne dan sebagainya, ada satir. Jadi jangan, karena orang-orang paradigma puisi di masyarakat ya, cara pandang masyarakat terhadap puisi itu seolah puisi itu hanya tentang cinta gitu. Padahal di dalam puisi itu banyak sekali, ada tentang sindiran, ada tentang nasihat dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita membangun suatu rasa? Ya, kebanyakan ini juga dari pengalaman pribadi saya. Ketika kita menulis sesuai dengan apa yang terjadi dalam diri kita, tulisan tersebut akan lebih bermakna, gitu, akan lebih terasa, akan lebih istilahnya menyentuh hati lah gitu. Nah, kalau untuk bagaimana kita belum pernah merasakan cinta, tapi kita ingin menulis tentang cinta, ya kita harus observasi, kita harus harus banyak lagi-lagi banyak membaca, banyak melihat, dan juga banyak peka terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Mungkin ya banyak sekali sebenarnya novelis-novelis itu yang belum pernah merasakan hal seperti itu. Cuman mengapa banyak novelis yang bisa membawa ceritanya hingga menyentuh hati seseorang atau seorang pembaca? Ya karena research-nya, dia membaca terlebih dahulu gitu. Jadi ketika teman-teman ingin membuat puisi tentang romance, tentang kerinduan,
sekarang itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dapat diperoleh teman-teman. Jadi misal teman-teman ingin mengetahui seperti apa sih rasanya rindu gitu ya. Rindu itu seperti apa? Tinggal search aja lah di internet, pasti ketemu rindu itu seperti apa rasanya. Atau ingin merasakan, ingin tahu bahwasanya orang yang sedang jatuh cinta itu seperti apa. Oh ternyata orang jatuh cinta itu rasanya seperti ini gitu. Nah itu kenapa dalam suatu kita ketika sebelum membuat karya ya, ini para profesional mungkin seperti Terelie, kemudian Boy Chandra, dan yang lain sebagainya ya, itu pasti mereka akan riset terlebih dahulu tentang tema yang akan mereka angkat. Jadi misal temanya tentang kesedihan, temanya tentang masa lalu, atau mereka akan mengangkat tema kejadian pada 1965 gitu. Tidak mungkin mereka itu hidup di tahun 1965 kemudian menuliskan kejadiannya di saat ini. Ya mungkin saja. Cuman kebanyakan dari mereka adalah meresearch gitu. Mereka melihat fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat, kemudian mereka cari tahu kejadian seperti apa. Nah, dari situ mulai dari kata-kata, mulai dari informasi-informasi yang mereka dapatkan, mereka olah menjadi kata-kata. Nah, seperti itu. Itu tips menurut saya dari saya jika teman-teman tidak atau belum pernah merasakan jatuh cinta ya misal dan ingin menulis menulis puisi tentang cinta. Tapi lebih baik lagi jika merasakan karena rasanya itu indah. Begitu Kak Rama, silakan. Oke Kak Adam. Jadi itu ya tips tadi Kak Adam untuk kalian yang mati rasa perasaan. Nah, mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Untuk puisi-puisi yang berbau perasaan, mengenai perasaan itu tidak harus dengan perempuan ya, harus dengan sosok perempuan atau sosok laki-laki yang kita cintai, tetapi kita kepada ibu itu kan juga ada perasaan, kepada teman kita, kepada sahabat, ataupun kita sebagai umat muslim, perasaan kita, kerinduan kita, cinta kita ke Rasulullah kan itu juga bisa disampaikan semisal dalam puisi dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang bermakna luas lah, kan bisa. Masa kita kepada ibu, kepada Nabi, kita nggak punya perasaan sih. Nah itu perlu dipertanyakan lagi kepada diri kita sendiri ya. Untuk teman-teman yang mati rasa ini tadi. Bercanda. Pertanyaan terakhir Kak Adam. Ini tadi udah bertanya di kolom chat dari Mbak Yonanda nih. Kak izin bertanya, karena puisi modern tidak terikat aturan, berarti untuk jumlah bait dan jumlah kalimat dalam satu bait juga tidak terkait, Kak. Oke, baik. Langsung dijawab ya. Oke, baik ya. Karena memang puisi modern itu tidak terikat oleh aturan, dalam satu bait itu harus isinya berapa gitu. Ya tidak perlu gitu. Tidak perlu istilahnya tidak harus dalam satu bait itu isinya 4 baris gitu, atau dalam satu baris isinya harus ada 10 sampai 20 kata misal ya. Itu tidak harus. Makanya banyak mungkin teman-teman teman-teman ini menemukan puisi-puisi baru sekarang itu mungkin hanya beberapa kata gitu kan, atau mungkin hanya terdiri dari 5 baris, 6 baris sudah selesai. Nah itu ya tidak apa-apa karena memang dalam hakikat puisi modern ya seperti itu gitu. Tidak terkungkung dalam aturan-aturan misal harus terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Karena memang kalau puisi lama itu memang harus begitu. Dalam satu baris terdiri dari 4 bait gitu. Dalam satu puisi biasanya ada 4 sampai 5 bait misal gitu. Kalau ini di puisi ini teman-teman bebas untuk berekspresi. Terserah mau teman-teman nanti satu bait isi 5 baris atau isi 4 baris atau isi 2 baris, itu terserah. Mungkin kalau teman-teman membaca karya-karya puisi modern, mungkin teman-teman akan mengetahui bahwasanya polanya itu berbeda gitu. Bentuknya tetap simetris ya. Simetris itu misal membentuk piramid gitu ya. Nggak ada contohnya sih. Mungkin nanti saya share di grup kalau ininya. Jadi bentuknya nanti bentuk piramid, atau tadi yang seperti yang di puisi terakhir itu tadi yang romance kan itu bentuknya seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan simetris gitu. Jadi kelihatan indah. Jadi intinya untuk menjawab pertanyaan itu tidak terikat, terserah mau teman-teman satu bait itu isinya mau 4 baris, 5 baris, 6 baris itu
tidak apa-apa. Gitu Kak Rama. Oke Kak Adam, terima kasih jawabannya. Bagaimana Mbak Yonanda? Apa bisa diterima? Mbak Yonanda ketiduran nah ini. Itu di kolom udah. komentar. Terima kasih banyak. Itu ada satu pertanyaan juga itu dari Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari Maulidatus. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa melalui Wabri atau chat personal ya. Ini Kak izin bertanya, kalau dari perspektif Kak Adam lebih sulit menulis puisi yang terikat aturan atau tidak? Maaf Kak, nambah satu lagi. Kak apa-apa wis. Ini kayaknya sulit diatur, ini suka yang gak ada aturan ini Kak Adam. Ya, benar. Kalau dari langsung saya jawab ya. Kalau dari saya pribadi memang lebih enak menulis tidak terikat oleh aturan lama. Karena jujur sulit loh dengan aturan terikat dengan aturan lama itu karena harus dalam sajaknya itu harus ada rima ya, harus ada ABAB. Ketika apa namanya akhiran A di bait pertama di baris pertama, kemudian baris kedua B, baris ketiga harus A lagi dan baris keempat harus B gitu. Itu untuk aturan lama. Seperti puisi lah polanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak lebih ke susah untuk menentukan diksi dan majas yang akan kita gunakan. Karena diksi dan majas itu kan harus mewakili yang pertama. Sulitnya diksi dan majas itu adalah harus mewakili cerita apa atau perasaan apa yang ingin teman-teman sampaikan ke pembaca. Itu ada udah sulit loh untuk menentukan. Ditambah akhiran atau rima yang harus ditentukan itu harus sesuai, misal dari AB itu kan istilahnya membuat kita untuk berpikir lebih dalam. Kira-kira majas seperti apa yang lebih cocok. Cuman kelebihannya di aturan lama itu bentuk puisi itu akan lebih indah gitu. Ketika akhiran A kemudian di bait ketiga akhiran A itu akan terdengar di telinga, itu lebih nyaman sebenarnya gitu. Itu kelebihan untuk puisi lama. Cuman kalau kekurangannya itu tadi kita harus lebih ekstra belajar tentang diksi dan tentang majas. Tapi saya lebih suka kalau untuk membuat puisi itu lebih ke puisi modern karena ya lebih enak saja ketika kita akan mengungkapkan rasa, mengungkapkan suatu cerita, kemudian kita tuangkan dalam bentuk kata-kata yang indah dengan menggunakan diksi dan majas, itu lebih mudah menggunakan puisi modern gitu. Saya kembalikan ke moderator, Kak Rama. Oke, terima kasih Kak Adam atas jawabannya. Jadi itu, dari perspektif Kak Adam itu lebih suka yang modern, karena ini hidup di era modern nih Kak Adam misalnya. Ya, benar sekali. Bisa diterima ya Mbak Maulidatus? Oke, baik Kak, terima kasih. Oke teman-teman, jadi terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan dari awal materi pentigraf, artikel, dan puisi. Oke, jadi saya akan menyampaikan beberapa poin penting dari kelas menulis teman aksara 2021 ya. Mohon disimak teman-teman semuanya. Yang masih rebahan ini silakan disimak ya, karena ini poin-poin penting dari kelas menulis teman aksara yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah jadwal kelas menulis teman aksara. Tanggal 30 sampai 31 itu ya ini ya. Hari ini itu pelatihan menulis artikel, pentigraf, dan puisi semua kelas. Nah, ini sudah kalian ikuti dan sudah kalian laksanakan bersama-sama. Nah, kemudian untuk pembayaran mengenai kelas menulis ini sudah disampaikan kan sebelumnya sama ketua kelas? Sudah, Kak. Nah, oke, satu jawaban mewakili semua, saya anggap seperti itu. Jadi untuk pembayaran itu ya, kalian nantinya mendapatkan fasilitas 2 buku yang ber-ISBN, sudah ISBN nasional. Kemudian kalian mendapatkan 2 sertifikat penulis buku ISBN. Sertifikatnya bukan berupa file ya, tapi hard file nanti. Kan kalian insya Allah semester depan sudah
offline kan. Nah, itu nanti kita bisa memberikannya ketika kalian sudah offline. Kemudian kalian mendapatkan merchandise dari kita atau tote bag berupa tote bag. Kemudian kalian mendapatkan materi kepenulisan hingga terbitnya karya kalian ya. Kalian akan mendapatkan bimbingan, itu nanti bisa konsul, nanti kalian bisa bertanya melalui Wapri ataupun misal ingin berkelompok dengan teman, nanti bisa konsul lah, bisa ngomong dengan mentor-mentor yang tadi menyampaikan seperti itu. Kemudian nanti di akhir itu akan ada pameran karya mengenai karya-karya kalian ini yang kalian tulis dan menjadi karya nyata, menjadi buku nanti di akhir pelatihan ini ya, atau di bulan Desember pertengahan lah, itu nanti akan ada pameran karya dan juga ada insya Allah ada launching rumah literasi. Nah, kemudian kita di akhir nanti juga akan membuka volunteer menjadi anggota dari bagian kami, volunteer komunitas literasi teman aksara. Nah, teman-teman, untuk menulis, untuk penulisan yang harus diperhatikan, yang pertama mengenai artikel. Artikel temanya yaitu, saya ulangi lagi ya tadi yang disampaikan. Yang pertama artikel, peluang dan tantangan guru masa kini. Kemudian subtemanya guru dan literasi. Yang pertama itu. Yang kedua guru dan digitalisasi. Yang ketiga guru dan inspirasi. Yang sudah 3 saja. Kemudian ketentuan tulisan. Sistematika. Yang pertama judul, nama penulis, pendahuluan, isi, penutup. Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Minimal 5 sumber, bukan dari internet atau blog web Kompas ya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Ali tadi. Kalau jurnal itu harus yang bersyarat yang tadi disampaikan ya. Yang disampaikan Kak Ali. Kemudian mengenai petigraf, yaitu temanya masa depan. Sistematikanya judul, nama penulis. Nama penulisnya itu di bawah judul. Kemudian isi dari petigraf. Kemudian yang ketiga puisi. Temanya yaitu kenangan. Sistematika penulisannya yaitu judul, nama penulis, isi puisi, kota pembuatan di akhir tulisannya ya. Kayak contoh Malang 31 Oktober 2021. Nah, seperti itu. Ketentuan tulisan. Ini untuk semuanya ya. Ketentuan tulisan, tulis di MS Word A5, ukuran A5 bukan A4 ya. Kalau A4 itu HVS itu loh. Kalau A5 itu kayak buku-buku novel biasanya itu loh. A5 kecil. Jadi jangan sampai salah nanti di pack layoutnya itu pakai A5. Kemudian font pakai Candara ukuran 12. Untuk paragraf maksimal 210 kata. Itu maksimal. Dan minimalnya 205 kata lah. Ya jangan sedikit-sedikit amat lah. Maksimalnya 210 kata untuk petigraf. Kemudian untuk artikel minimal 700 dan maksimal 750 kata untuk artikel. Kemudian puisi 2 karya, maksimal 2 halaman. Oke, jadi untuk sistem pengumpulannya yaitu kolektif ke ketua kelas atau ke PJ-nya nanti. Kemudian setelah ketua kelas menerima semuanya, itu nanti diberikan kepada tim kita, tim komunitas teman aksara ya. Nah, itu jadi nanti mengenai pembayaran tadi sudah saya sampaikan, kemudian syarat-syarat dari artikel, petigraf, puisi sudah saya sampaikan. Jadi untuk deadline terakhir pembayaran itu nanti ada di 10 November. Pembayaran terakhir di 10 November. Kemudian kalian bisa konsultasi atau bimbingan secara personal ataupun berkelompok. Nanti misal ingin berkelompok 4 orang, 5 orang dengan mentor itu mulai tanggal 1
sampai 20 November. Kemudian setelah itu kita dari tim tanggal 20 sampai 30 itu adalah proses editor, layout, cover. Nah, itu dari kita. Kalian udah nggak usah urus-urus layout guys, itu biar kita bantu. Cover biar kita yang bantu, seperti itu. Kemudian nanti di 20 Desember, kenapa rentannya dari 30 November sampai 20 Desember itu sangat lama? Karena kita menunggu proses penerbitan ya, karena dari editor selesai layout itu kita masuk proses produksi dari buku-buku yang kalian tulis itu. Nah, nanti di 20 Desember buku selesai dan kita akan adakan pameran karya. Insya Allah seperti itu. Mungkin teman-teman yang masih bingung bisa ditanyakan. Oh ya, untuk sistematis pembayaran itu nanti juga kolektif ke ketua kelas atau ke PJ ketua kelas. Nanti setelah ketua kelas menerima semuanya, silakan kirimkan kepada kita, tim. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Atau bisa diterima semuanya? Silakan on mic, ayo. Bisa diterima? Bisa, Kak. Di kolom chat ada yang tanya. Oke. Untuk aturan layout kertasnya bagaimana? Untuk aturan layout kertasnya itu mungkin dari tim kita Kak Yusuf, Kak Ucup bisa menjelaskan lebih detailnya. Ya, terima kasih. Untuk ukuran layout kertasnya yang penting dari teman-teman sudah mengirimkan kepada PJ itu sudah ukuran A5. Terus nanti pengaturan masalah nanti menjadi buku, tim kami yang akan menjadikan menjadi sebuah buku. Yang penting pokoknya A5, kertasnya A5, terus fontnya Kandara, ukuran 12, nanti disampaikan ke ketua kelas. Terus untuk yang isinya kita yang nanti yang membuat jadi sebuah buku. Nah, itu aja. Nah, oke. Jadi kalian di kelas menulis teman aksara ini ya, kalian itu hanya membuat karya kalian, kemudian kalian tuliskan di A5 dengan font Kandara dan ukuran yang saya sampaikan tadi. Udah itu aja guys. Nanti masalah penataan, layout, kemudian cover itu biar dari tim kami yang buat. Jadi kalian secara tidak langsung itu dibantulah oleh kita. Nah, seperti itu. Teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Nanti nambah nanti insya Allah kita launching cover tanggal 10 November ya. Jadi sekalian pas hari pahlawan itu, karena teman-teman kan merupakan pahlawan akademik sekarang ini. Udah susah payah belajar online dan juga harus ada penghargaan. Termasuk teman-teman ini nanti kita akan angkat karyanya di pameran karya dan kita pamerkan tanggal 20 Desember 2020. Tapi untuk launching cover insya Allah tanggal 10 November sebagai penghargaan. Oke, sambil memperingati Hari Pahlawan Kak Ucup ya. Ya, kan kalian sekarang menjadi pahlawan melawan kemalasan kalian. Evolusi menjadi lebih baik, teman-teman. Katanya kalian terbaik mau dibedah, Kak. Ya, nanti ada. Itu tentu. Setiap kelas buku nanti kita akan bedah. Setiap karya izin bertanya, Kak. Oke. Izin bertanya Kak, itu pasti diterbitkan semua atau ada seleksi karya yang akan diterbitkan? Nah, untuk teman-teman ya, jadi semua tulisan yang kalian tulis, semua tulisan yang kalian setorkan, itu sudah pasti masuk di dalam satu buku. Karena apa? Karena ketika kalian menulis,
itu nanti kan kalian konsultasikan ke kita, pasti dari tim kita memberikan yang terbaik, memberikan arahan-arahan supaya layaklah tulisan-tulisan kalian menjadi sebuah karya nyata yang kemudian sudah ber-ISBN seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Ucup sebagai founder dari komunitas Manaksara dan Jadi tim dari Aksara ini. Oke, makasih. Jadi kenapa kok kita ada bimbingan sampai 20 hari, sampai 3 minggu ya, 3 minggu lebih. Itu yang pertama yang pasti untuk membantu karya teman-teman agar bisa terbitkan. Karena jujur saja teman-teman, banyak sekali karya yang kita ajukan ke ISBN dan kita ajukan ke Perpustakaan Nasional itu dikembalikan dan juga harus ada revisi. Maka salah satu kunci untuk karya kita bisa terbit adalah karya itu orisinil, enggak kopas, karya milik sendiri, dan juga sesuai dengan kaidah kepenulisan serta sesuai dengan karya yang kita buat. Kalau kita buat pentigraf ya udah berarti sesuai dengan pentigraf. Kalau kita buat artikel ya sesuai dengan artikel. Maka dari itu kita membantu teman-teman agar karya terbit semuanya. Alhamdulillah dari beberapa kali kita mengadakan kelas menulis sudah lebih dari 100 judul buku yang kita terbitkan itu semuanya sudah diterima oleh Perpustakaan Nasional ber-ISBN nasional. Jadi teman-teman nggak usah risau, nggak usah galau, yang penting ikuti saja alurnya, ikuti prosesnya, berjuang bersama-sama, nanti kita akan nikmati hasilnya bersama-sama. Insya Allah tanggal 20 Desember menjadi puncak KMTA tahun 2021 itu acara kita bersama. Mungkin itu ya, yang penting sama-sama mengerti aja dan juga saling memberikan saran masukan untuk lebih baik ke depannya. Oke, mungkin bisa dihandle oleh Kak Ucup ya. Ini di sini karena adzan, bisa dihandle Kak Ucup dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Maka sesi yang terakhir dari beberapa rangkaian kegiatan kelas menulis tanggal 30-31 ini. Jadi tetap semangat, tetap jaga komitmennya dan jangan malu-malu untuk bertanya. Jangan sampai misalnya apa ya, menggampangkan gitu, dalam hal apapun itu termasuk dalam konsultasi. Biasanya itu ini menjadi pelajaran aja untuk teman-teman semuanya. Teman-teman di awal-awal biasanya ini nggak ada konsultasi, tapi pas akhir-akhir detik akhir itu H-1 atau H-2 itu mulai banyak yang konsultasi. Karena kita juga sama-sama ada kesibukan, juga sama-sama manusia. Jadi jangan sampai kita saling memberatkan satu sama yang lainnya. Ini untuk tahun ini kebetulan ada 4 mentor yang siap membimbing teman-teman semuanya dan juga mohon maaf kalau nanti mungkin balasnya agak lama karena juga ini kita ada kelas, ada 7 kelas, ada 8 kelas yang kita bimbing, ada sekitar 240 mahasiswa. Jadi nggak mungkin kita langsung balasnya agak cepat, mungkin agak lama dikit lah untuk misalnya memberikan penjelasan atau hal-hal yang berkaitan dengan kelas menulis ini. Dan juga nanti kami juga akan terus komunikasi kok, akan memberikan informasi lewat media sosial kami di Instagram mengenai beberapa penjelasan yang mungkin dikira banyak sekali pertanyaan yang sama, nanti kita akan jawab melalui media sosial di Instagram. Dan juga nanti kita juga akan insya Allah rencananya nanti kalau teman-teman sudah di Malang nanti kita akan membuat kelas offline tapi hanya hybrid saja terbatas karena juga masih pandemi. Tapi nanti secara juga nanti akan dilakukan secara virtual. Yang penting untuk membantu bagaimana teman-teman ini bisa lancar dalam hal membuat karya. Dan juga pokoknya kita akan selalu interaktif dan juga membantu dan memberikan informasi yang istilahnya bisa membantu kelancaran kelas menulis saat ini. Tetap dijaga komitmennya, kerjasamanya, dan juga tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih dari saya dan juga dari tim mewakili, mohon maaf dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami. Jangan lupa absen dan juga follow IG ya, karena nanti segala informasi nanti kita akan share di sana. Dan juga nanti kita akan kenalan bareng-bareng bersama para mentor. Dan juga tetap kita akan berjuang bersama. Terima kasih, mohon maaf, dan kami akhiri mewakili dari tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Sama-sama. Selamat menikmati hari libur. Oh iya, jangan lupa ya nanti kalau buat story di tag IG ya, teman Aksara ya. Di tag IG Oke, teman siap. Aksara nanti ada giveaway. Siap, Mas. Siap. Giveaway nanti. Siap. Nanti disambung.